diterkam sama buaya di sana, dibantai sama buaya di sana. Pesta party ini buaya-buayanya. The demand of our people is complete independence. Bisa tidur dengan satu mata terbuka. Wah, keren jir. Udah cukup lama kita meninggalkan Asia Tenggara ya. Jadi ayo kita balik dulu ke Asia Tenggara. Gue mau ngomongin salah satu perang di Myanmar yang masih ada hubungannya sama Perang Dunia Kedua. Perang yang jadi terkenal karena katanya banyak korban berjatuhan karena dimakan buaya. Apa bener kayak gitu? Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas perang di Pulau Remri di Learning by Googling. Kayak kita tahu, tahun 1945 adalah tahun di mana invasi Jepang di negara-negara lain di Asia mulai berakhir. Salah satunya di Indonesia. Penyebabnya adalah karena Jepang ini mulai ditekan sama pasukan sekutu di semua lini. Tapi dari semua pertempuran Jepang dengan sekutu, ada salah satu pertempuran yang dianggap paling mematikan bagi tentara Jepang. Pertempuran Remri. Pertempuran di Pulau Remri, salah satu pulau di Myanmar. Karena di pertempuran ini disebut tentara Jepang terjebak di antara dua jenis predator. Tentara sekutu sama buaya. Ayo, sereman yang mana kira-kira? Oke, buat nge-recall kita tarik mundur dulu ya. Jadi Inggris dulu sempat memerintah Myanmar, atau waktu itu masih dikenal dengan nama Burma. Dari tahun 1824 sampai tahun 1948. Dan di periode ini ada banyak kejadian lah. Perang Anglo-Burma, pembentukan koloni, jadi provinsi British India, sampai akhirnya mereka benar-benar merdeka di tanggal 4 Januari 1948. Berarti 3 tahun lebih muda dari Indonesia ya. In place of the Union Jack, the Burmese national flag was hoisted with all due ceremony. Tapi sebenarnya di periode ini Inggris juga sempat terusir dari Burma, tepatnya di tahun 1942, pas Jepang mendarat di Burma. Mereka langsung nendang keluar pasukan Inggris dari sana. Tentara Inggris akhirnya waktu itu kepukul mundur karena mayoritas masyarakat Burma ini udah pengen banget buat merdeka. Dan mereka ngerasa kehadiran tentara Jepang ini bakal ngebantu mereka ngewujudin impiannya. Akhirnya mereka bukannya ngebantu tentara Inggris yang udah bertahun-tahun tinggal bareng mereka di sana, tapi malah ngebantu tentara Jepang yang baru sampai. Abis itu beneran merdeka gak? Abis itu Jepang ngebantu buat ngebentuk Burma Independence Army, tentara kemerdekaan Burma. Selain itu mereka juga ngelatih 30 Comrades yang nantinya jadi cikal bakal Tatmadaw, angkatan bersenjatanya Burma. Terus tanggal 17 Mei 1942, Jepang ngumumin kalau Burma ini sekarang udah merdeka dengan didirikannya State of Burma, negara bagian Burma, pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Bamao. Tapi pengumuman ini malah bikin orang-orang Burma ngerasa kalau mereka nggak akan pernah dapat kemerdekaan yang sebenarnya. Mereka cuma bakal dijadiin bonekanya Jepang. Iya, ternyata mereka kena PHP. Setelah makin kesini kayaknya peluang buat merdeka sepenuhnya ini makin kecil, Aung San, bokapnya Aung San Suu Kyi, akhirnya ngajak beberapa tokoh nasionalis buat bikin gerakan anti-fasis di tanggal 1 Agustus 1944. Gerakan ini atau organisasi ini dibuat buat mulai ngelawan kependudukan Jepang di Burma dan buat memperjuangkan kemerdekaan Burma yang sepenuhnya. Terus Aung San juga minta Inggris buat berkoalisi dengan sekutu buat ngusir Jepang dari Burma. Ya, garis besarnya sejarahnya kayak gitulah. The demand of our people is complete independence. And before that independence comes, through a constituent assembly elected by the nationals of Burma, we want to have an interim national government with full authority. We want also the peoples of what is called the frontier areas to have the same freedom with us, simultaneously and join hands with us. Nah, pertempuran Remri ini terjadi di periode kependudukan Jepang di Burma ini. Pulau Remri sendiri lokasinya ada di bagian Arakan, atau sekarang disebutnya Rakhine, tempatnya orang-orang Rohingya. Setelah direbut sama Kekaisaran Jepang di tahun 1942, akhirnya tentara Inggris ini balik lagi ke Remri di tahun 26 Januari 1945 dalam operasi yang disebut Operasi Matador buat mendirikan pangkalan udara di sana. Lieutenant General Raymond A. Wheeler, Deputy Supreme Allied Commander Southeast Asia, arrives on Rumri to inspect forward installations. Tapi pastinya sebelum mendirikan pangkalan udara, mereka harus ngusir para tentara Jepang yang udah berkuasa di sana selama 3 tahun. Akhirnya perang lah mereka.
Sampai akhirnya di tanggal 19 Februari 1945, tentara Inggris berhasil mukul mundur sekitar 1.000 tentara Jepang ke rawa-rawa bakau di Pulau Remri. Disinilah terjadi cerita yang cukup mendunia itu. Sebelumnya kita harus tahu kalau rawa-rawa bakau di Pulau Remri ini adalah habitat asli dari buaya air asin, atau biasa disebut juga buaya muara. Buaya yang dipercaya sebagai reptil terbesar di bumi saat ini. Emang sebesar apa? Menurut National Geographic, buaya yang jantan itu panjangnya bisa sampai 7 meter dengan berat sekitar 1.000 kg. Sedangkan betinanya jauh lebih kecil. Panjang maksimalnya cuma sampai 3 meter dengan berat 150 kg. Tapi balik lagi, itu kan tetap aja buaya. Tapi buat gua yang paling menarik dari buaya air asin ini adalah, menurut Discovery Wildlife, buaya air asin ini bisa tidur dengan satu mata terbuka. Wah, keren jir. Jadi mereka pas tidur cuma mengistirahatkan satu matanya dan setengah bagian otaknya. Setengahnya lagi, mata satunya lagi tetap waspada. Ini kan keren banget ya, kayak tidurnya ninja ini. Nah, dari fakta-fakta inilah, kemudian cerita yang tersebar adalah para tentara Jepang yang lari ke rawa ini semuanya terjebak lumpur di sana. Stuck mereka, nggak bisa gerak. Udah kan susah gerak, kelamaan kejebak di sana jadi dehidrasi. Belum lagi ada nyamuk, kalajengking, ular, macem-macem. Akhirnya satu persatu tentara Jepang yang terjebak ini mulai lemes dan mati. Di situasi ini akhirnya tentara Inggris nggak ngejar mereka lagi. Mereka jadi nonton. Nungguin para tentara-tentara yang terjebak di lumpur ini, baik yang udah mati maupun yang masih hidup, diterkam sama buaya di sana. Dibantai sama buaya di sana. Pesta party ini buaya-buayanya. Akhirnya dari sekian banyak tentara Jepang yang terjebak di sana, ada sekitar 20 orang yang berhasil lari keluar dari rawa ini. Tapi mereka langsung ditangkap sama tentara Inggris. Kalau lu pilih mana? Mati diterkam buaya di rawa, apa ditangkap sama tentara Inggris? Ditangkap pun ada kemungkinan lu nantinya disiksa kan? Aduh, bingung juga ya. Akhirnya cerita tentang kejadian ini pun nyebar. Cerita-cerita tentang tentara Jepang yang diterkam secara massal oleh buaya-buaya di sana. Dan beberapa bulan abis tragedi heboh itu, penyelidikan langsung dilakukan oleh pengadilan militer Inggris. Hasilnya dipastikan bahwa para korban serangan buaya di rawa ini semuanya adalah tentara Jepang. Mereka bilang tiap jarak 3 meter di rawa ini, kandungan airnya itu adalah 24% darah manusia. Wah, serem juga ya. Akhirnya insiden ini pun sampai masuk ke Guinness World Record sebagai serangan buaya paling mematikan dalam sejarah. Cerita-cerita ini juga diperkuat oleh catatan beberapa tentara Inggris yang ikut terlibat di operasi Matador ini. Pertama ada Bruce Wright. Di tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul Wildlife Sketches Near and Far, dia bilang malam itu adalah malam yang sangat buruk. Para buaya terjaga karena keributan peperangan dan bau darah di rawa mereka. Dan dengan surutnya air rawa, buaya-buaya itu mulai menyerang orang-orang yang terjebak di dalam lumpur. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Anjir, kebayang gak lu? Kaki lu stuck di lumpur, terus lu pelan-pelan disamperin sama buaya terbesar di bumi. Ini tobat masih sempet gak ya? Selain Bruce Wright tadi, ada juga Legend Jack Jacob, yang cerita pengalaman dia di perang ini dalam bukunya yang berjudul An Odyssey in War and Peace. Dia bilang, lebih dari 1.000 tentara Jepang terjebak di lumpur rawa bakau. Kami menghampiri mereka dengan perahu dan membawa penerjemah. Menggunakan pengeras suara, kami meminta mereka menyerah dan keluar. Tapi tidak ada satupun yang melakukannya. Oke, jadi kalau menurut Legend Jack Jacob, para tentara Jepang ini lebih milih diterkam buaya daripada nyerah ke pihak musuh. Ya ini tipikal Jepang banget sih ya. Nah ini kan keterangan dari mereka terdengar mengerikan ya. Tapi makin kesini, makin terungkap kalau cerita tentara Jepang yang dibantai sama kumpulan buaya di Pulau Remri ini ternyata dilebih-lebihkan. Emang aslinya gimana? Kalau menurut sejarawan Frank McLean, nggak mungkin buaya-buaya di sana langsung menerkam sekitar 1.000 orang dalam satu malam. Karena kalau buaya-buaya ini melakukan hal tersebut, pasti sampai sekarang mereka nggak akan bertahan hidup. Maksudnya? Jadi menurut dia, buaya itu cuma bakal nerekam mangsanya ketika dia lapar.
Kalau dia lagi nggak lapar, lu mau lewat depan dia juga ya didiemin sama dia. Nah, kalau cerita pembantaian oleh buaya ini emang benar, berarti kan logikanya buaya di sana bakal menerkam apa aja yang masuk ke perairan mereka. Kalau cara hidup mereka kayak gitu, ya harusnya umur mereka nggak lama. Karena mereka menerkam apa aja yang mendekat. Akhirnya populasi mangsa buaya-buaya ini jadi menurun terus sampai kemungkinan habis karena diterkam mulu. Terus ekosistemnya jadi nggak seimbang, ya udah, kelar mereka, kelar buaya-buaya ini. Itulah kenapa menurut Frank McLean, cerita tentara Jepang dimangsa oleh buaya ini nggak masuk akal. Karena menurut dia buaya nggak semaruk itu, sampai 1000 orang dihabisin dalam semalam. Gimana kalau menurut lo? Setuju sama dia apa gimana? Silakan komen. Sanggahan ini juga diperkuat oleh temuan ahli sejarah bernama Sam Willis di tahun 2006. Jadi Sam Willis ini nemu sebuah dokumentasi yang ngebuktiin kalau cerita yang beredar selama ini nggak bener. Cerita 1000 pasukan Jepang dimangsa ratusan buaya dalam semalam itu nggak bener. Karena dari dokumentasi itu jadi jelas, kalau para tentara Jepang yang kakinya lagi stuck di lumpur ini, mereka bukan diterkam buaya, tapi keburu mati tenggelam atau ditembakin sama tentara Inggris. Jadi kaki mereka stuck di lumpur, nggak bisa gerak, terus langsung ditembakin sama tentara Inggris yang ngejar. Mereka semua tewas, baru habis itu buaya datang buat ngais-ngais mayat mereka. Jadi ditembak mati dulu, baru didatengin buaya. Bukan pas masih hidup, pas masih stuck, terus didatengin buaya. Bukan gitu katanya. Anjir. Kalau lu lebih percaya cerita yang versi mana? Yang dibantai tentara Inggris, apa yang dibantai buaya? Silakan komen. This is just part of a much broader selection of evidence that we found which proves that the record was wrong. We know that many more survived the attack. Dan berkat riset dari Sam Willis ini, sekarang tercatat jumlah korban tewas di Perang Remri ini adalah 500 orang. Sekitar setengah dari cerita yang beredar dan catatan sebelumnya di Guinness World Records. Dan ingat sekali lagi, mayoritas tewasnya karena tenggelam di lumpur dan ditembak tentara Inggris, bukan diterkam buaya hidup-hidup. Oke, sekian dari googling kali ini tentang pembantaian Remri. Gimana? Lu lebih percaya cerita yang versi mana? Sekali lagi, silakan komen. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nanya yang gak ada di video, bisa tulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.